Kenapa saya melihat ini strategi ini sangat mujarab, saya optimis ya dengan strategi ini. Ini kan pemerintahan di tingkat akar rumput, skupnya sangat kecil. Ketika kita mengevaluasi suatu program dan kegiatan itu akan sangat tampak dari segi pengawasannya. Nah kemudian kalau di desa, sanksi sosial itu sangat amat mengena. Ya, karena kemarin misalnya contoh perkawinan anak, itu kan tidak hanya diikuti oleh Perdes saja kan, payung hukum melalui Perdes. Nah, Perdes ini kan harus diikuti dengan anggaran melalui program dan kegiatan, kemudian strategi sosialisasi. Nah di desa itu ketika ada pengajian, kemudian ada sunatan ya, hitanan, itu disosialisasikan ibu-ibu jangan mengawinkan anaknya ya. Sekarang sudah ada undang-undang perkawinan baru, baik laki perempuan usianya adalah 19 tahun. Friday Talk. Tapi kalau membahas tentang desa ramah perempuan dan peduli anak, ini ternyata memang sudah ada lebih dari 140. Betul. Yang tersebar di seluruh Indonesia, tersebar di sekitar 33 provinsi ya Bu, di Indonesia sendiri. Nah ini kedepannya dari yang sudah berjalan, mungkin salah satu yang menjadi perhatian juga tentang yang ada di daerah Papua Bu. Ini kalau saya cek dari Instagram Bu ya, Instagramnya kementerian, banyak teman-teman Papua yang Ibu tolong dengarkan kami. Saya lihat sampai update terakhir, mungkin update-nya apa sama Hari Musik, ada yang komen. Ini sebenarnya kondisi seperti apa Bu? Kalau kita bicara desa ramah perempuan peduli anak ini, sebenarnya kita sudah memang kembangkan dari tahun 2021 ya. Dari 2021 ini ada di 5 provinsi dan 10 desa. Nah di 5 provinsi ini salah satunya adalah di Papua Barat yang kita kembangkan gitu kan. Nah kemudian baru di tahun 2022 ini kita kembangkan di 33 provinsi selain DKI. Nah 33 provinsi, kemudian masing-masing provinsi 2 kabupaten ya. 2 kabupaten, di masing-masing kabupaten 2 desa. Ya jadinya 33 kali 2 kali 2 lagi ya. Jadi total sekarang sudah ada model yang kita kembangkan 142 desa. Nah, untuk penunjukan tempat ini juga kami sampaikan dengan teman-teman kami di kementerian ini sekali mendayung beberapa pulau terlampaui. Artinya apa? Ayo pilih dulu nih, petakan dulu bupati wali kotanya perempuan. Kalau tidak ya ada wakil atau wakil bupati atau wakil wali kotanya perempuan. Kalau misalnya di desa itu tersebut bupati dan wali kotanya atau wakilnya tidak perempuan, kepala desanya harus perempuan. Berarti stakeholder atau pemimpinnya harus ada perempuan. Bukan diskriminasi terhadap laki-laki ya. Ini kan tusi kami di kementerian ini sejauh mana sih keberhasilan ketika perempuan menjadi pemimpin gitu maksudnya. Kita tahu perempuan ini bisa maju tidak terlepas dukungan daripada laki-laki, apakah laki-laki sebagai saudara, apakah laki-laki sebagai suami ataukah laki-laki sebagai ayah. Makanya kita perempuan bisa maju tidak terlepas daripada dukungan laki-laki. Maka laki-laki dan perempuan harus berjalan bersama-sama, saling support satu sama lainnya. Itu 142. Nah, kalau untuk di Papua ini kita ada di kampung Masinam ya dan kampung Waramui itu sudah kita kembangkan. Yang rencananya juga sebenarnya kemarin di Manokwari itu kita ada W20. Saya sudah terbang ke sana dan sudah jadwal ke sana. Tapi manusia hanya bisa berencana ya, akhirnya dapat bagian. Saya tidak bisa datang ke sana. Mudah-mudahan dalam waktu yang dekat ini kami bisa ke Papua. Tapi pada waktu kemarin ketika saya juga kunjungan ke Biak, kemudian ada di Jayapura juga, kita juga sudah ketemu kok sama perempuan-perempuan tokoh adatnya, teman-teman para pendamping perempuan, kan relawan-relawan perempuan mereka itu banyak sekali yang memberikan perhatian memberikan pendampingan kepada perempuan dan anak. Saya justru apresiasi ya teman-teman yang tergabung dalam relawan perempuan-perempuan yang ada di Papua itu luar biasa.
Saya pikir perempuan-perempuan hebat yang harus kita dampingi dan kita support. Ya mudah-mudahan teman-teman di Papua sabar deh. Saya mohon maaf sekali, sebenarnya 9 ini saya sudah memang terjadwal ke Manokwari pada waktu kita ada set event W20 di sana. Ya, namanya keadaan Bu ya, tapi teman-teman Papua juga tidak berhenti tentu saja untuk menyapa Ibu lewat Instagram. Iya, siap. Nanti Ibu sendiri langsung jadi admin Bu balas. Iya, boleh lah. Jadi langsung karena sekarang juga di tengah kecanggihan teknologi kita bisa menyapa dengan semua lini lah. Iya. Nanti teman-teman Antara jadi saksi, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kami bisa turun ke Papua langsung. Kita ikut liputan. Iya betul, iya boleh. Dengan senang hati. Tolong diizinkan teman-teman. Dan mungkin akhirnya kalau membahas perempuan seperti yang saya katakan di awal tadi, tentu tidak ada habisnya Bu. Tapi yang habis adalah waktu sebenarnya. Berbicara dengan perempuan ibu yang luar biasa, yang agendanya sangat banyak, ini terbatas sekali. Terakhir mungkin yang saya inginkan, kira-kira harapan ibu ke depannya dari adanya Desa Ramah Perempuan ini dan juga Peduli Anak seperti apa? Tentunya harapan untuk Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, kami ingin mengajak semua stakeholder yang ada ya untuk sinergi, kemudian kerja nyatanya untuk mewujudkan yang namanya Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, seperti apa yang saya sampaikan di awal untuk pencapaian 10 indikator untuk kita bisa menjadikan model yang nantinya dari model-model ini harapannya adalah tentu direplikasi baik oleh kabupaten, kota maupun provinsi setempat. Nah, kemudian tadi kita banyak menyampaikan tentang kekerasan dan ini harus menjadi perhatian kita bersama untuk penanganan kekerasan ini tidak hanya harus menjadi tanggung jawab korban dan keluarga korban, ini harus menjadi partisipasi untuk kita semuanya ketika melihat, mendengar ada kekerasan. Nah, kami di kementerian ini kita ada namanya call center Sapa 129. Nah, itu bagi yang melapor itu akan aman. Demikian juga bisa melalui WhatsApp 08111129 129. Nah, untuk itu mari kita bergerak bersama, kemudian memberikan partisipasi yang sama, khususnya dalam penanganan kekerasan yang merupakan salah satu isu juga yang harus kami tuntaskan di kementerian ini. Semua isu itu tentu kami tidak bisa sendiri, ini perlu sinergi kolaborasi kita bersama, dukungan semua stakeholder yang ada, terutama seluruh masyarakat Indonesia. Dan terima kasih Ibu, itu luar biasa. Kalau saya mungkin bisa mengambil kutipan sedikit dari Ibu, sesama perempuan nih khususnya kita harus Bu ya, support, inspirasi dan mendukung. Betul. Jadi bagaimana kita bisa berkolaborasi dan tentu saja permasalahan perempuan ini merupakan masalah kita semua. Bagaimana kita bisa mengatasi hal-hal tersebut, dukungan dari pemerintah ada, tapi sekarang bagaimana masyarakat ini saling menggerakkan satu sama lain. Betul. Dan saya harap pemirsa atau Sobat Antara semuanya bisa terinspirasi dari obrolan kita kali ini, tentu saya bersama Ibu Bintang Puspayoga. Kedepannya Sobat Antara jika ingin mengetahui informasi-informasi menarik lainnya, jangan lupa untuk langsung saja ke podcast Antara yang ada di Spotify, ada di YouTube juga di Antara TV dan juga di portal Antara yaitu Antara News. Sampai jumpa di episode selanjutnya.